Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Wahyu Hidayati yang telah membersamai kita untuk menyelesaikan PCBL ini. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul varicella atau cacar air pada Nyonya E. Berikut nama kelompok kami. Pertama ada Dita Putri Pratami, kedua ada Ika Adi Sintia, ketiga ada Sekar Nur, keempat Dewi Sekar, kelima saya sendiri Mutiara Kartika, keenam Cici Maisi, ketujuh Sophie Angela, Meldia Kusuma, Syifa Sara, Dwi Fehandini, Eva Putri, Delawis Dias Ningrum, dan Merta Eki. Baik, untuk latar belakangnya, penyakit cacar air atau penyakit yang disebabkan oleh virus varicella ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun dunia. Penyakit ini adalah penyakit menular yang sangat umum terjadi pada anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pula pada orang dewasa. Di Indonesia sendiri, biasanya penyakit ini akan terjadi ketika pergantian musim hujan ke musim panas atau sebaliknya. Penyakit ini mencipratkan cairan dari tubuhnya seperti bersin atau batuk ke orang lain yang sehat, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan terjangkit virus yang mana kuman dari orang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang yang sehat sehingga terjadilah kontaminasi yang menyebabkan orang tersebut terinfeksi melalui kontak langsung. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan membelah diri menjadi lebih banyak dan menyebar secara cepat ke dalam aliran darah dan aliran getah bening. Seminggu setelah penyebaran ke dalam tubuh, melalui aliran darah tadi, virus akan menjalur menuju ke area kulit sehingga menimbulkan implikasi seperti benjolan-benjolan yang isinya terdapat cairan bening di area permukaan kulit. Setelah itu, virus akan kembali masuk ke dalam tubuh menuju tahap selanjutnya yaitu saluran pernafasan. Melalui saluran pernafasan inilah yang akan menyebabkan orang sehat bisa terjangkit atau terinfeksi virus varicella. Baik, untuk selanjutnya, Mbak, tujuannya yang pertama memberikan pemahaman terkait varicella terhadap klien, yang kedua memberikan edukasi klien bagaimana menangani kasus varicella. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan. Baik, untuk hasil pengkajian dan perencanaannya. Baik, untuk pengkajian yaitu nama mahasiswanya kelompok 5, tanggal pengkajiannya yaitu Senin 19 Februari 2024. Sumber datanya wawancara langsung. Untuk data umum klien yaitu nama kliennya Eriza Desi Luh Pratiwi, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kabupaten Kerangah, Trihanggo, Gamping, Sleman, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, tanggal masuk Kamis 15 Februari 2024, diagnosa medisnya varicella. Untuk riwayat kesehatannya, alasan masuk RS, timbul bintik-bintik merah berisi cairan di wajah dan di tubuh, gatal pada area bintik-bintik, mengeluh demam dan tenggorokan nyeri. Keluhan utama pada saat ini, demam dan klien mengatakan bagian yang terkena cacar gatal dan perih. Riwayat kesehatan masa lalu tidak ada. Riwayat kesehatan keluarga, orang tua pernah cacar waktu SD. Riwayat kecelakaan atau pembedahan sebelumnya, pasien pernah mengalami kecelakaan, kepala bocor, dan dijahit sebanyak 2 jahitan. Riwayat alergi dan pengobatan yang pernah diperoleh tidak ada. Untuk pengkajian fisik, keadaan umum, nyeri. P, apa yang menyebabkan sakit atau nyeri saat ditekan. Q, hanya nyeri sedikit. Region atau penyebaran di beberapa titik di wajah, ekstremitas atas dan bawah, bagian lipatan, punggung dan dada. S-nya
asimetri atau keparahan, tidak mengganggu tidur dan tidak mengganggu fungsi fisik, tidak bisa bersosialisasi. Time atau waktunya ketika cacarnya muncul, muncul hanya ketika ditekan. Status gizinya yaitu BB saat ini 63 kilo, tinggi badannya 155 senti, IMT-nya 26,25, normal atau gizi berlebih atau gizi kurang. Personal hygiene-nya pasien melakukan mandi sehari 2 kali. Baik untuk sistem persepsi sensori, pendengaran, sistem pendengaran pasien normal dan pasien jika dipanggil merespon dengan baik serta tidak ada gangguan. Untuk penglihatan, penglihatan pasien normal dan tidak ada kelainan pada mata. Pengecap atau penghidu, pengecap, klien kurang, klien mengatakan makanan terasa pahit. Peraba, klien dapat merasakan benda yang diraba dengan baik. 3. Sistem pernapasan, dyspnea, tidak. Sputum, tidak. Riwayat penyakit kronis, bronkis, tidak. Asma, tidak. TBC, tidak. Merokok, iya. Sehari berapa pak? 1 pak untuk 2 hari. Respirasi 18 kali per menit. Dalam, reguler, simetris. Penggunaan otot bantu pernapasan tidak, premitus tidak, sianosis tidak, pemeriksaan toraks, infeksi tidak terkaji, palpasi tidak terkaji, perkusi tidak terkaji, auskultasi tidak terkaji, data tambahan lainnya tidak ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eva. Baik, terima kasih Mbak Cici. Untuk yang keempat yaitu sistem kardiovaskular. Riwayat penyakitnya tidak ada, edema kakinya tidak ada, rasa kebas atau kesemutan tidak ada, untuk tekanan darah 110/80 mmHg. Nadi 87 kali per menit, diukur di radialis. Kualitas nadi kuat, CRT 2 detik, perubahan kulitnya, kulit terdapat bekas luka gatal. Untuk yang kelima yaitu sistem gastrointestinal. Berat badan 63 kg, ada perubahan, BB tidak ada, turgo kulit normal, membran mukosa lembab, ansitas tidak, derajatnya tidak ada, hernianya tidak, massa abdomennya tidak. Untuk bising ususnya tidak ada, data tambahannya yaitu pemeriksaan abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasinya tidak terkaji. Lanjut. Yang keenam yaitu sistem muskuloskeletal. Kegiatan utama sebelum sakitnya kuliah, kegiatan senggangnya tidur. Untuk kondisi keterbatasannya tidak ada, tidur malamnya 5 jam, tidur siangnya tidak, kesulitan untuk tidur, iya, insomnia tidak, sulit bangun tidur, ya, perasaan tidak tenang saat bangun tidurnya, ya, alasannya badan terasa gatal. Tentang geraknya normal, kekuatan ototnya normal, deformitasnya tidak ada, posturnya normal, gaya berjalannya normal, kemampuan DL, pasiennya mandiri. Baik, untuk yang tujuh sistem indokumen. Riwayat imunisasinya vaksin COVID-19, transfusi darahnya tidak, temperatur kulitnya normal, diaporesisnya tidak ada, integritas kulitnya kurang, kemudian di lokasinya wajah, tangan, punggung, dada, paha. Laserasinya tidak. Terus ulkernya tidak ada, luka bakar tidak, lokasi tidak ada derajat. Kemudian pressure ulkernya tidak ada. Skor Braden scale dilampirkan, edmanya tidak ada, lain-lainnya tidak ada. Untuk yang ke-8 yaitu sistem eliminasi. Yang A, fekal, yaitu frekuensi BAB-nya 1 kali per hari. Untuk characteristic phases-nya yaitu konsistensinya padat tidak lembek, warnanya kuning kecoklatan, bau feses gas. Penggunaan latafiknya tidak, perdarahan beranusnya tidak, hemoroidnya tidak. Lanjut kemudian yang bladder
Ikontensianya tidak. Kemudian retensi urinnya tidak ada. Frekuensi buang air kecilnya 5 kali per hari. Karakteristik urinnya kuning pucat, bau gas urin. Volume urinnya 1000 cc. Nyeri atau kesulitan terbakar atau kesulitan BAK tidak ada. Riwayat penyakit ginjal atau kandung kemih tidak ada. Untuk yang ke-9 yaitu sistem reproduksi. Keluhan sistem reproduksi tidak ada. Aksetor KB tidak, kegiatan seksual tidak, perempuan, usia menarah ke 14 tahun, durasi menstruasi 3-5 hari, periode menstruasi 5 hari, waktu menstruasi 15 Januari 2024, hamilnya tidak, perdarahan di antara waktu menstruasi tidak, menopausnya tidak, kemudian vaginal discharge-nya tidak, pemeriksaan payudara sendiri tidak, kemudian pemeriksaan lainnya tidak ada, dan terapi hormonalnya tidak ada. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Della. Baik, untuk pengkajian psikososialnya, yang pertama, nilai kepercayaan, agama yang dianut Islam, kegiatan keagamaan yang dijalani sebelum sakit. Klien mengatakan selalu mengikuti pengajian rutin di masjid setelah sholat maghrib. Kegiatan keagamaan yang dijalani setelah sakit, sholat, nilai atau kepercayaan yang bertentangan dengan kesehatan. Klien hanya mengikuti adat budaya di masyarakat yang masih batas wajar dan tidak menyimpang. Untuk gaya hidupnya, pola makan klien normal 3 kali sehari, walau sekali telat atau tidak sesuai jadwal makan seharusnya. Klien jarang berolahraga. Klien menyukai makanan pedas dan tidak terlalu menyukai makanan masam. Perubahan gaya hidup, klien mengatakan tidak ada perubahan baik pola makan maupun gaya hidup yang signifikan. Lanjut. Untuk coping stres, pasien merasa stres iya, faktor penyebab stresnya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena sakit. Cara mengatasi permasalahannya, biasanya klien mengatasi stres yang dialami dengan membeli jajan. Status emosionalnya cemas. Lain-lain, pada saat dikaji klien tampak sedikit malu. Hubungan dengan orang terdekat. Tinggal satu rumah dengan tidak ada, tinggal sendiri. Orang yang mendukung teman, penyakit yang mempengaruhi hubungan keluarga atau orang lain ya. Kegiatan di masyarakat sebelum sakit tidak ada, kegiatan di masyarakat setelah sakit tidak ada, lain-lain tidak ada. Untuk yang keempat, persepsi diri yang dirasakan terkait hospitalisasi tidak tergaji, perilaku klien sesuai dengan situasi, klien sosok yang menutup diri dan tidak banyak berbicara terhadap orang baru, dan pribadi yang pasif apabila tidak ditanya tidak akan membuka obrolan. Lain-lain tidak ada. Untuk yang defisit pengetahuan atau pendidikan kesehatan klien, bahasa utama Indonesia, daftar kebutuhan pendidikan selama dirawat, cara merawat bekas luka yang dialami, menjaga suhu luka agar tidak lembab, dan selalu menghindari terkena air sebisa mungkin terutama pada saat mandi. Patuh dengan jadwal dan resep minum obat. Untuk discharge planning-nya disiapkan sesuai dengan kebutuhan klien. Mengajarkan tata cara untuk selalu membersihkan luka secara mandiri dan menghindarkan dari resiko infeksi berlanjut. Menganjurkan meminum obat sesuai dengan resep dan harus habis. Lanjut. Untuk terapi yang diberikan tanggal 16 Februari 2024, jenis terapi imunoskapet 1 kali sehari, rutal dosisnya 1 kali sehari, indikasi vitamin. Yang kedua, asiklovir 400 mg 5 kali sehari, rutenya oral, dosisnya 5 kali sehari, indikasi antivirus. Untuk yang ketiga, serini tablet 1 kali sehari, rute oral, dosis 1 kali sehari, indikasi anti alergi. Yang terakhir, asiklovir krim 5 gram 5 kali sehari, rutenya oles, dosisnya 5 kali sehari, indikasi antivirus. Lanjut. Untuk askepnya atau asuhan keperawatannya,
Analisis data yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan gatal dan perih. Data objektifnya, pasien tampak kesakitan. Untuk masalahnya, resiko gangguan integritas kulit, etiologinya faktor mekanis. Yang kedua, data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri di tubuh dan wajah. DO-nya, pasien tampak kesakitan karena timbul bintik-bintik merah berisi cairan. Masalahnya, resiko infeksi, etiologi, kerusakan integritas kulit. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan sulit tidur karena nyeri, pasien mengatakan tidur sehari 5 jam. Masalahnya, gangguan pola tidur, etiologi, kondisi terkait kecemasan. Lanjut. Untuk diagnosa prioritas, yang pertama ada resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Yang ketiga, kondisi terkait kecemasan. Untuk rasionalisasinya, mengapa cacar air menjadi prioritas diagnosa? Karena cacar air merupakan penyakit yang disebabkan oleh varicella zoster virus. Varicella sering dijumpai pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Maka, kesadaran personal hygiene sangat penting agar proses penyembuhan cepat teratasi dan varicella tidak menyebar terlalu luas, dan prioritas diagnosa keperawatan, resiko gangguan integritas kulit dapat mengalami kerusakan jaringan epidermis dan dermis pada lapisan kulit yang menyebabkan klien tidak nyaman. Lanjut, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Adis. Baik, yang pertama ada diagnosa risiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis, yaitu SLKI-nya integritas kulit dan jaringan dengan kode L14125. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan pasien dapat meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, kemerahan menurun, suhu kulit membaik, sensasi membaik, tekstur membaik. Untuk CP-nya, pencegahan infeksi dengan kode L14539. Untuk observasinya, monitor tanda dan gejala, infeksi lokal dan simetrik. Propertiknya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan cara memberikan kondisi luka, ajarkan meningkatkan asupan nutrisi, ajarkan meningkatkan asupan cairan. Baik, untuk diagnosa kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Untuk SL tindakan infeksi dengan kode L1137, setelah dilakukan tindakan awal 3 kali 20, diharapkan tingkat infeksi dapat menurun dengan kriteria berisian luka, menurun, nyeri menurun, pasikel menurun, kulit luka membaik. Untuk CP-nya, pengontrol infeksi dengan kode I14451, tindakan observasi pasien alami penyakit infeksi menular. Untuk terapeutiknya, terapkan kewaspadaan universal atau cuci tangan aseptik menggunakan masker. Untuk edukasinya, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan etika batuk dan atau bersin. Untuk baik, lanjut dengan node resiko gangguan
integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis pada tanggal dan jam pertemuan ketiga Jumat 1 Maret 2024 jam 10. Untuk implementasinya monitor gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, memberikan perawatan luka pada area edema, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, mempertahankan teknik pada pasien berisiko tinggi, memonitor tanda dan gejala infeksi resiko gangguan integritas kulit, memonitor cara memberikan kondisi luka, menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, misalnya psikologis, gaya hidup sering berubah, shift kerja, mengajarkan relaksasi otot automatik atau cara non-farmakologi lainnya. Untuk evaluasi, itu pemeriksaan ketiga Jumat 1 Maret 2024. Untuk S-nya kalian mengatakan sudah tidak merasa kesakitan dan luka pada kulit sudah membaik. Untuk O-nya kalian dapat memahami edukasi yang disampaikan. Untuk A-nya masalah keperawatan risiko gangguan integritas kulit teratasi. Untuk P-nya intervensi dihentikan. Untuk paratnya kelompok 5. Baik, yang kedua resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Untuk tanggal dan jamnya, tanggal 1 Maret 2024 pukul 1:30. Untuk implementasinya mengidentifikasi pasien-pasien yang mengalami penyakit infeksi menular, menerapkan kewaspadaan universal, cuci tangan aseptik menggunakan masker, mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar, mengajarkan etika batuk atau bersin. Untuk evaluasi tanggal dan jam, kalian mengatakan sudah tidak merasa ada kemerahan dan sudah tidak gatal. Untuk O-nya kalian tidak dapat memahami edukasi yang disampaikan. Untuk A-nya masalah perawatan risiko infeksi teratasi. Untuk P-nya intervensi diberhentikan. Untuk paratnya kelompok 5. Lanjut, gangguan pola tidur berhubungan dengan kondisi terkait kecemasan. Untuk tanggalnya 1 Maret 2024 pukul 11 WIB. Untuk implementasinya mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, mengidentifikasi faktor gangguan tidur, fisik atau fisiologis, untuk mengidentifikasi makan dan minum yang mengganggu tidur, seperti misalnya kopi, teh, makanan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur. Memodifikasi lingkungan, misal pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Membatasi waktu tidur siang jika perlu, menetapkan jadwal tidur rutin, melakukan prosedur untuk mengangkatkan kenyamanan, misal pijat, pengaturan posisi, terapi aksesor. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, menganjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur, menganjurkan menggunakan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur atau REM, mengajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, misal psikologis, gaya hidup sering berubah, shift kerja, mengajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologi lainnya. Untuk evaluasinya, kalian mengatakan bahkan gangguan pola tidur sudah membaik. Untuk O-nya kalian dapat memahami edukasi yang disampaikan. Untuk A-nya masalah perawatan gangguan pola tidur teratasi. Untuk B-nya intervensi diberhentikan. Untuk paratnya kelompok 5. Baik, akan dilanjut oleh Mbak Andin. Baik, untuk selanjutnya ini daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Dan ini dokumentasi waktu implementasi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.